Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Tri Andayani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan Bapak Teguh Supriyadi sebagai fasilitator dan Ibu Mistia sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Kegiatan pemantik, membaca dan menafsirkan isi dari kutipan. Kutipan yang pertama, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Maknanya maksudnya adalah kaitan kutipan di atas dengan pembelajaran yang sedang saya pelajari adalah bahwa seorang guru kita harus mampu memberikan pendidikan dan pengajaran yang paling mendasar yaitu etika. Karena dengan etika kita akan mampu membuat suatu keputusan yang dengan berdasarkan prinsip dan nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid dan bertanggung jawab. Hal ini akan sangat berguna bagi murid dalam menentukan arah dan cita-citanya. Nilai-nilai atau prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan diantaranya berpikir berbasis hasil akhir, peraturan dan rasa peduli. Ketiganya disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Apapun prinsip yang dianut tetap harus bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan dasar pengambilan keputusan. Maka kita akan dapat mengambil keputusan yang tepat, bijak, dan berpihak pada murid sehingga memberi dampak positif bagi lingkungan kita berada. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus peka terhadap persoalan yang terjadi dan mampu mengatasi dengan tepat sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, di antaranya berpihak pada murid, mengacu pada nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Maka secara tidak langsung kita telah memberikan contoh teladan kepada murid cara pengambilan keputusan yang tepat dan bijak serta bermanfaat. Kutipan 2. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya untuk mengambil keputusan agar murid bisa memiliki karakter dan keterampilan sosial emosional yang baik untuk meraih kebahagiaan di masanya nanti. Dengan mengetahui etika yang berupa nilai, norma, dan moral yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat, maka kita akan mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat saat dihadapkan dalam dilema etika atau bujukan moral dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga akan menghasilkan keputusan yang berpihak pada murid. Rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Pratap Triloka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan semboyan Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi atau dorongan, di belakang memberi dukungan. Sebagai pendidik kita harus menyadari bahwa setiap anak membawa kodratnya masing-masing. Kita hanya perlu menuntun segala yang ada pada anak, mengarahkan dan memberi dorongan supaya anak dapat berproses dan berkembang. Dalam proses menuntun, anak akan diberi kebebasan. Dalam hal ini, guru sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan
agar tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya, serta anak mampu menemukan kemerdekaannya dalam belajar, sehingga akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Dalam hal tersebut, maka guru harus mampu mengambil keputusan yang berpihak pada murid serta bijaksana. Berdasarkan hal tersebut, guru sebagai pemimpin pembelajaran sudah sepatutnya menerapkan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik tentunya adalah nilai kebajikan, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, gotong royong, dan nilai kebajikan lainnya sebagai pembentukan karakter, perilaku, dan membimbing kita dalam mengambil sebuah keputusan. Sebagai guru penggerak, tentunya ada beberapa nilai yang harus dipegang, seperti nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat, diperlukan nilai-nilai atau prinsip, pendekatan, dan langkah-langkah yang benar, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dengan resiko yang paling minim bagi semua pihak, terutama bagi kepentingan atau keberpihakan pada anak didik kita. Untuk membuat keputusan berbasis etika, diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan akan lebih jelas. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan oleh fasilitator atau pendamping dapat menjadi bekal dalam melakukan proses pengujian keputusan secara bertahap, menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Coaching dilakukan dengan memenuhi kompetensi inti, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga dapat menggali informasi dari permasalahan yang ditemui. Pengambilan keputusan dengan 9 langkah pengujian akan efektif jika diimbangi dengan pendekatan coaching dan dilakukan dengan kolaboratif dan berpihak pada murid dan tercipta well-being di lingkungan sekolah. Berikutnya adalah bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan proses pendidikan, pendidik dalam hal ini guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial, sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, terutama sadar dengan berbagai pilihan, konsekuensi yang akan terjadi, dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku. Namun, tujuan utama pengambilan suatu keputusan pada kepentingan adalah berkeberpihakan pada anak didik. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang berkaitan dengan moral atau etika
harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, berupa nilai-nilai kebajikan universal, diantaranya keadilan, kejujuran, tanggung jawab, kebenaran, dan lain-lain. Dilema etika harus dianalisis dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan didasari nilai-nilai kebajikan tersebut. Berikutnya adalah bagaimana pengambilan keputusan yang tepat, tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita diharuskan mengambil suatu keputusan. Namun terkadang dalam pengambilan keputusan, terutama pada situasi dilema, kita masih kesulitan. Misalnya, lingkungan yang kurang mendukung, pertentangan dan peraturan, pimpinan tidak memberikan kepercayaan karena merasa lebih berwenang, dan meyakinkan orang lain bahwa keputusan yang diambil sudah tepat. Perbedaan cara pandang serta adanya opsi benar lawan benar atau bersama atau sama-sama benar. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi. Apakah kasus termasuk dilema etika atau bujukan moral? Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga hasil keputusan yang kita ambil mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk muridnya. Secara umum, pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika dapat dicapai dengan melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, agar keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Berikutnya adalah apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Sebagai seorang pendidik, saya merasa terbantu dengan penjelasan materi dari modul 3.1 terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Karena sebelumnya saya sering menemukan dilema, namun kita belum bisa menyelesaikan permasalahan dengan mengambil keputusan dengan tepat. Dengan semua materi yang telah dipelajari dari modul 3.1 ini, maka ketika kita mengambil keputusan harus memperhatikan beberapa hal penting terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Maka keputusan yang kita ambil akan berdampak baik kepada murid, karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid. Sehingga dengan keselamatan dan kebahagiaan yang didapatkan oleh murid, maka kita telah mampu memerdekakan mereka dalam belajar. Pendidik sudah seharusnya memberikan keputusan yang bersifat positif, membuat siswa merasa nyaman dan tenang. Semuanya dilakukan untuk memerdekakan siswa dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan belajar mereka. Karena pengambilan keputusan yang tepat akan mempengaruhi pengajaran seorang guru untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan murid. Selanjutnya adalah apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan-kesulitan yang dialami di lingkungan saya dalam pengambilan keputusan adalah adanya cara pandang yang lebih mengutamakan kebiasaan yang biasa diambil atau diputuskan berdasarkan rasa atau perasaan nyaman atau tidaknya, apalagi terkait dengan senioritas dan junioritas. Keputusan seringkali sulit diambil secara terbuka dalam forum rapat karena keengganan dan faktor kurang nyaman dalam mengemukakan pendapat. Kesulitan-kesulitan di atas selalu kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan.
Selanjutnya adalah bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jika keputusan yang kita ambil sudah mempertimbangkan kebutuhan murid, maka murid akan dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya, dan kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga keputusan kita dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dari murid di masa depannya nanti. Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk masa depan yang lebih baik. Selanjutnya adalah, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala proses dan kodrat atau potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah maupun masyarakat. Dalam melaksanakan proses pendidikan, seorang pendidik harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Dalam hal keterampilan coaching, keterampilan ini dapat membantu murid, rekan sejawat, atau komunitas terkait permasalahan yang dialami dalam proses pembelajaran melalui penggalian potensi diri. Selain itu, diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan hubungan sosial untuk mengambil keputusan dan berproses pengambilan keputusan diharapkan dapat dilakukan secara sadar penuh, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Berikutnya adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya terhadap materi tentang konsep-konsep yang telah dipelajari di modul ini yaitu penerapan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan sebagai langkah awal untuk menentukan apakah masalah tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral. Sebuah permasalahan dikatakan sebagai dilema etika apabila benar lawan benar, sedangkan suatu kasus dikatakan rujukan moral jika benar lawan salah. Hal-hal di luar dugaan saya adalah apabila sebuah kasus sudah dipahami sebagai pelanggaran hukum, maka langkah-langkah pengambilan keputusan tidak perlu dilanjutkan karena sudah melewati uji legal atau hukum yang menyatakan bahwa kasus tersebut adalah benar lawan salah atau rujukan moral. Selanjutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah. Saat itu saya menghadapi kasus dilema etika dengan paradigma keadilan lawan kasihan. Saat itu saya mengambil keputusan berbasis rasa kepedulian yang sekiranya tidak merugikan orang lain. Setelah mempelajari modul ini, ternyata sebuah kasus dilema etika perlu diselesaikan dengan menentukan dulu 4 paradigmanya berdasarkan 3 prinsip pengambilan keputusan dan juga mengikuti 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
agar apa yang diputuskan dapat berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, dalam mengambil keputusan, kita sebagai guru tidak serta-merta atas otoritas atau pandangan bahwa kita dapat mengontrol siswa secara penuh. Tetapi, keputusan yang kita ambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Keputusan yang diambil dapat melalui langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang terakhir adalah seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda dengan Bapak Teguh Supriyadi sebagai fasilitator dan Ibu Mistia sebagai pengajar praktik. Dalam praktik. mempelajari modul ini sebagai pemimpin pembelajaran, di mana sebuah keputusan yang diambil harus berdasarkan beberapa pertimbangan, sehingga keputusan yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan tidak salah langkah atau bahkan merugikan salah satu pihak yang justru akan menimbulkan kekacauan. Dengan mempelajari modul ini, diharapkan setiap keputusan yang diambil adalah langkah paling bijaksana dan yang terbaik. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 3.1. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.